Siaran pendidikan dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Masih ingat anak-anak, apa itu sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber-sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut tidak dapat diperbarui lagi. Pada umumnya, minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh lainnya adalah batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam secara jutaan tahun. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun anak-anak. Nah, untuk itu kita sebagai warga yang baik, kita harus menjaga sumber daya alam tersebut agar lestari anak-anak. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui antara lain minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Begitu ya Bu Chandra ya? Iya, betul sekali. Tadi kita sudah mendengarkan, sudah belajar bersama tentang sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, berdasarkan pelajaran yang telah kita dapatkan tadi, sekarang kita akan mengidentifikasikan sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Bagaimana caranya agar kita tahu apa saja yang sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu? Tentu saja kita harus bertanya. Nah, untuk mendapatkan jawabannya, kamu bisa melakukan wawancara dengan orang-orang di sekitar tinggalmu. Ya, kita sudah pernah belajar tentang wawancara pada pertemuan yang di sekolahan. Apa itu wawancara? Kita ingat kembali. Wawancara adalah bertanya jawab dengan seseorang untuk mendapat informasi tentang suatu hal. Nah, biasanya kalau kita melakukan tanya jawab itu, ya kita membutuhkan informasi tentang suatu hal. Berarti ada yang ditanya. Nah, yang ditanya ini yang disebut dengan narasumber. Ya, narasumber adalah orang yang memberikan keterangan agar pertanyaan tidak keluar dari materi yang kita inginkan, jawaban-jawabannya disesuaikan dengan yang akan kita tanya, maka kita harus menentukan siapa ini yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Kalau kita hari ini akan bertanya tentang apa saja sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu, ya kita akan menentukan siapa narasumbernya. Kita sedang belajar di rumah. Nah, berarti narasumbernya adalah siapa? Siapa yang biasa kamu tanya kalau di rumah itu? Siapa anak-anak? Iya, yang pertama orang tuamu ya, ayah, ibu, atau orang dewasa lainnya yang ada di rumahmu. Kakekmu, nenekmu, atau kamu serumah dengan paman, bibi, atau kakakmu. Bisa juga narasumber itu adikmu kalau materi itu yang ditanyakan sesuai. Nah, kalau sekarang ini tentang sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu, kita bertanya kepada orang tua. Kemudian kita menyusun pertanyaan. Nah, pertanyaan apa saja yang akan kamu ajukan untuk mendapatkan data kondisi lingkungan di lingkungan sekitarmu, kita daftar. Nah, misalnya nih Bu Guru beri contoh 1. Siapa nama bapak atau ibu, karena di rumahmu kamu narasumbernya orang tuamu, berarti tulis nama orang tuamu, tulis namanya ya. Kemudian yang kedua, hewan apa saja yang dapat masih dijumpai di lingkungan sekitar rumahmu. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang tentang sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu.
Setelah kamu membuat daftar narasumber dan daftar pertanyaan, berdasarkan daftar tersebut, lakukanlah wawancara. Ya, wawancara itu seperti tanya jawab biasa kalau kamu bertanya di rumah itu, seperti itu. Lalu kamu tuliskan hasil wawancaramu dalam bentuk tabel yang bisa dilihat pada buku tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, halaman 19. Nah, di situ ada laporan hasil wawancara. Di situ ada tanggal wawancara. Kalau kamu melakukannya hari ini, berarti hari ini tanggal 30 April 2020. Lalu data hasil wawancaranya. Yang pertama, narasumbernya ditulis. Tadi narasumbernya kamu bertanya kepada siapa? Kepada bapakmu, namanya siapa? Kamu tanya tentang apa? Lalu tulis juga jawabannya. Wawancara yang sudah dilakukan menambah pengetahuanmu mengenai upaya pelestarian lingkungan, ya, dengan menggali informasi sebanyak-banyaknya. Nah, kamu dapat memperoleh informasi dengan membaca maupun bertanya kepada orang yang mengerti di bidang tersebut. Ya, memperoleh informasi secara langsung dapat dilakukan dengan kegiatan wawancara tadi, ya, sudah kita bahas dari awal. Ya, wawancara merupakan kegiatan tanya jawab. Nah, ini Bu Guru ulangi lagi. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang disebut narasumber untuk memperoleh informasi. Cermati ciri-ciri wawancara berikut. Nah, berikut ini ada ciri-cirinya, ya. Wawancara itu apa? Yang pertama, dilakukan secara bertatap muka. Tetapi tidak harus bertatap muka secara langsung. Bisa juga pertanyaan itu melalui media yang sudah ada sekarang, ya. Bisa melalui telepon, itu juga wawancara. Melalui SMS, surat, dan sebagainya. Yang kedua, dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan fakta. Nah, seperti kamu tadi wawancara, melakukannya dengan orang tua di rumah, itu untuk mengumpulkan data. Kemudian ada orang yang mewawancarai, pewawancara. Kalau tadi berarti pewawancaranya siapa? Ya, pewawancaranya adalah kamu, ya. Kemudian yang keempat, ada orang yang diwawancarai, atau kalau dalam wawancara ini disebut narasumber. Ketika kita di rumah tadi, ya, narasumbernya, ya, orang-orang yang ada di rumah. Yang utama orang tuamu dan lain sebagainya. Nah, berikut hal-hal yang perlu kamu perhatikan sebelum melakukan wawancara. Ya, tadi yang pertama, jika narasumbernya tidak ada di rumah, ya. Kalau tadi kan kita melakukan wawancara yang ada di rumah, ya, berarti harus dibuat jadwal atau janji dengan narasumber itu, ya, meliputi kapan dan di mana wawancara akan dilakukan. Yang kedua, persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kamu tanyakan kepada narasumber itu. Kamu buat daftar pertanyaannya. Tadi sudah dibuat daftar pertanyaannya, ya. Yang ketiga, mempersiapkan alat pencatat atau perekam dan memastikannya berfungsi dengan baik. Ya, dicatat. Kalau tadi kamu dicatat pada lembar jawab yang sudah kamu tulis sendiri tadi, ya. Atau kalau yang dilakukan oleh wartawan itu menggunakan alat perekam, ya. Yang keempat, segera melakukan wawancara sesuai susunan daftar pertanyaan yang direncanakan. Bertanyalah dengan sopan dan tidak bertele-tele. Yang kelima, ucapkan terima kasih setelah wawancara selesai. Ya, selanjutnya kita masuk ke kerjasama dengan orang tua. Ya, kamu bisa melakukan kegiatan bersama dengan orang tua, yaitu atau anggota keluargamu yang lain, ya. Amatilah aktivitas keluargamu. Identifikasi dan sebutkan aktivitas anggota keluargamu yang menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Tuliskan hasilnya pada kolom dan mintalah tanda tangan orang tua atau anggota keluargamu yang lain. Ya, jangan lupa tetap
di rumah, ya, melakukan wawancaranya juga dengan orang-orang yang ada di rumah dengan materi sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Ya, contoh bertanya kepada ibumu. Nah, kamu kan bisa tanya, Ibu, aktivitas Ibu selama di rumah apa saja yang menggunakan sumber energi? Ya, misalnya menyetrika, itu sumber energi yang digunakan apa? Aktivitas ibumu yang lain, memasak, sumber energinya apa? Kemudian mencuci baju, ya, seperti itu ya, itu ibu. Ada beberapa kegiatannya. Kemudian kalau ayah, kamu perhatikan ayahmu itu aktivitasnya apa saja, ditulis. Oh, ayah mencuci motor. Kira-kira mencuci motor itu menggunakan sumber energi apa yang ada di rumah? Nah, misalnya lagi kakak sedang mendengarkan musik. Bagaimana mendengarkan musik itu menggunakan sumber energi apa ya? Ya, seperti itu. Atau adikmu, adik apa ini ya? Oh, adik nggak bisa ditanya, berarti kamu tulis saja aktivitas adikmu yang menggunakan sumber energi. Dia sedang bermain motor-motoran, bermain mobil-mobilan yang menggunakan batu baterai. Berarti dia menggunakan sumber energi apa? Oh, batu baterai. Ada lagi mobil-mobilan yang menggunakan pegas, yang karet itu. Berarti itu sumber energinya apa? Nah, atau anggota keluargamu yang lain lagi, ada di rumah mungkin dengan kakek apa, sedang berkebun, apalagi dan sebagainya, gitu ya. Ditulis, sesuaikan dengan aktivitasmu di rumah, sesuaikan dengan orang-orang yang ada di rumahmu. Jangan saya kok hanya ada ayah ibu, ya berarti ayah ibu saja, saya nggak punya adik, ya tidak apa-apa, berarti tidak usah ada adiknya. Tapi kalau yang ada adik, ada kakak, ya boleh ditulis aktivitasnya lebih bermacam-macam ya, gitu. Jangan lupa kita tidak sedang liburan ya, kita sedang belajar di rumah. Ditugaskan di rumah ini tidak sekolah, bukan untuk kemana-mana, bersepeda jauh-jauh, itu tidak, tapi harus belajar di rumah, olahraga di sekitar rumah juga. Nah, materi tentang sumber energi yang ada di rumah, sumber energi yang ada di sekitarmu itu ya, kamu tuliskan tadi aktivitas-aktivitasnya. Kamu juga beraktivitas di rumah, jaga kesehatan, makan yang bergizi. Jangan lupa sering cuci tangan dan pakai masker kalau keluar rumah ya. Ya, demikian tadi pembelajaran kita tentang tema 9 kayaknya negeriku, subtema 1 PB 3 sumber daya alam, bersama saya Chandra Ayu Ciptani dari SDN 01 Pekuncen dan Bu Hevi dari SDN 02 Kaibahan. Ya, anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Bu Guru pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mitra, pembelajaran untuk siswa kelas 4 SD dengan materi kekayaan sumber energi di Indonesia.